Dan Hayabusa juga masih bagus loh. Iya, Hayabusa bisa journaling, Hayabusa bisa masuk ke sesi. Cuman masalahnya mereka nanti kalau memang sama-sama punya ulti ya udahlah ya. ya udah Ya udahlah ya. Ya kita sama-sama tahu lah. Ada Shadow Kill dibalaskan Temple of Blade atau Temple of Blade yang dibalaskan dengan Shadow Kill. Impas ya. Impas. Ya, impas semuanya. Oke. Masih dikip seharusnya buat jungle-nya dan bad match dulu. Sekaligus untuk nge-deny pick dari Skylar. Yap. Sementara itu untuk Skylar. Kayaknya Cloud lagi lah nabrak belakang ada Yves-nya nih. Brody juga ada sih kalau mau ya. Brody juga ada. Gimana? Prefer Brody atau Cloud? Kan ngeri sih selagi ada Natalie kayak begini, marksman yang akan dimiliki oleh Ararkiosi juga sangat-sangat ngeri apabila pola permainan yang akan ditunjukkan oleh Alter Ego ini berjalan lancar early-nya. Atau gak usah main langsung sekalian Yuzong. Yuzong buat tabrak si... Oke. Tapi DPS-nya jadi berat banget gak sih Om? Kalau main 2 fighter berarti otomatis mereka mau gak mau harus cepet ke end-nya juga. Kepala Kupa juga masih terlepas Apalagi jauh. lawannya ada Beatrix gitu, rada susah. Cuma dari RRQ punya satu pilihan. Oh, Rafaela dan Pakito. Ya Rafaela untuk buka ya. Yap. Buka map. Untuk buka juga posisi. Benar. Reveal posisi dari Natalie. Dimana tadi kita menyangka bahwa Rafaela yang akan di-ban ya, guna untuk melancarkan bagaimana permainan dari Natalie mereka. Tapi ternyata, wow, Hellcard. Dua silent. Ya, 2 hero yang bisa langsung memang menarget ke belakang. Dan dua-duanya. Ini kalau udah lompat ke depan. Silent. Silent yes. Dan harus komit. Yap. Komitmen. Gak komit, hilang. Karena kita tahu juga Hellcard dengan Dark Nightfall yang dia miliki. Ada one way ticket juga. Ada resiko one way ticket yang gede banget. Dari tiap dia melakukan inisiasi terhadap hero-hero lawan. Yes, punya objektif yang berbeda pula. Dan permainan agresif siapa yang bisa dilancarkan di awal game hingga mungkin mid game sampai ke late game. Tentu akan dibuktikan di Land of Dawn, Oke. Yes, kita akan dibawa menuju ke Land of Dawn sebentar lagi. Dan Hellcard-nya aku cuma pengen lihat ini karena mumpung belum ada si Hylos. Ini ada Rafaela Hylos kan buat buka untuk Natalia juga. Tapi gak ada Hylos seharusnya masih bisa ditangani nanti oleh Jelly Boy. Oke. Dan sekarang waktunya kita akan terbang menuju ke Land of Dawn untuk langsung menyaksikan di game yang pertama di match kita yang terakhir untuk malam ini antara Ararkiosi versus Alter Ego Esport. Wow, semuanya sudah berada di posisinya masing-masing dan pick Rafaela itu bisa mengubah jalannya semua inisiasi yang dilakukan oleh Alter Ego ya. Ketika mereka lompat, Rafaela ngiprit ke area belakang. Kalau dia nggak difokusin, dia bisa jadi salah satu kuncian untuk mengubah jalannya peperangan. Yep. Sementara itu untuk Albert masih akan langsung melakukan farmingan. Belum ada sebuah serangan yang dilakukan juga oleh pemain dari Alter Ego Esport dengan adanya Rafaela di area river. Berarti udah langsung mengunci pergerakan Assassin ataupun Natalianya lewat area tersebut. Karena ketahuan pastinya. Ya, dan pergerakan terjadi di mana-mana. Dan Alter Ego mereka bisa banget sih nge-best banyak player dari RQC. Tin bisa jadi sasaran utama. Lalu ada Albert dan juga Clay. Kalau disamperin sama Natalie dan juga adanya Hellcard, Udil juga bisa nge-follow up damage dengan besar pula. Ini perdana Skylar main fighter samping loh. Iya. Perdana? Ini perdana ya? Perdana, biasa marksman semuanya. Biasa marksman semua ya, Atau oke. mungkin satunya si Aldous. Ada Aldous. Ya. Aldous ya, tapi Pakito. Kita baru mulai pertama kali loh. Oke. Ini Semua ada pertama kalinya. kalau kodratnya adalah antara range dan juga melee, range masih menang. Betul. Karena punya jarak. Jadi kita lihat seperti apa hasilnya nanti. Karena sekarang pertempuran pun belum membuahkan satu hasil pun. Belum ada first blood yang tercipta. Albertnya sudah memiliki sebuah damage tadi. Langsung aja mencoba untuk mengagetkan pergerakan dari Udil yang ada di area mid. Sementara di rapat teman ada rotasi dari Leo Murphy bermain galak mengganggu Skylar, mengusir mundur dan mengenaki Nino di area landingnya supaya bisa owning the lane. Dia bisa ngedapetin item secara cepat dan pressure inilah yang dibutuhkan untuk memberikan ke Skylar sesuai dengan interview tadi. Hati-hati Skylar. Hati-hati Skylar emang benar-benar diincar banget dan terlihat ada turtle cam by Samsung Galaxy S53 5G. Masih ada pertempuran di bagian bawah namun di area turtle-nya udah ada pergerakan juga dari kedua tim langsung aja melakukan sebuah pertempuran karena sekarang reroll manipulation langsung dikeluarkan begitu aja. Dan turtle-nya berhasil langsung diamankan juga oleh pemain dari Argosy dan Albert berhasil sangat baik untuk bisa langsung mendapatkan 1 poin kill pula yaitu Sally Boy. Wow, Sally Boy berhasil langsung diambil oleh pemain dari Ararkiosi. Iya, satu pick off pertama dari war yang sangat besar dengan ngedapetin satu turtle, ngedapetin satu pick off juga membuat ekonomi dari Ararkiosi semakin meningkat.
Kalau kita lihat, ini pergerakan dari Albert, dia udah ngedapetin level 5, dia juga berotasi cepat, tentu dengan ada point kill, nambah ngeboost lagi nih. Apalagi tadi yang didapetin adalah Silly Boy. Yap, Ya. ini sayang banget si Sally Boy loh. Tapi ya itu dia, resiko ketika kita menggunakan Hellcat. Gak ada komit satu bang. Waduh, dan sekarang Hellcard-nya again and again. Baru aja 3 menit, udah ada 2 poin kill yang langsung masuk ke arah tubuh dari Sally Boy. Oke, ini kali kedua Silly Boy sudah tumbang, tapi nyatanya kayak Nino, dia harus bisa farming enak nih melihat Silly Boy yang tersisa-sisa di area bawah, dia masih bisa free. Dan laning lainnya nih, di area atas, mereka berusaha untuk melakukan sesuatu, Pak Pulung. Yap, antara Pai dan juga R7 ini pasti akan sangat alot sekali pertempurannya. Sama-sama tebal, sama-sama memiliki regen SP yang tinggi. Namun untuk sekarang ada pertempuran lagi kayak akan pecah karena udah ada pergerakan dari Natalia mulai masuk ke bagian dalam. Tapi Albertnya masih too strong, masih sulit untuk bisa didapatkan. Bahkan Nino dengan jarak dan damage yang dia punya belum bisa memberikan damage pula ke arah dari Link-nya. Ya, agak sedikit sulit ya untuk nangkap Albert di menit-menit seperti ini. Dia masih sangat aktif pun. Ini baru menit yang ke-4, tapi dari arah QC mereka udah mulai mengacaukan line up dari Alter Ego. Masuk ke area jungle dengan mudah, nge-cutting minion di area atas. Dan tentunya ini yang ditunggu adalah permainan galak dari Alter Ego. Dengan adanya Leo Murphy yang sebagai momok sendiri, dia bisa menghantui siapapun sebenarnya Om. Tapi ini ada 3 purify juga sih yang dipakai oleh Arkehosi. Dan sebenarnya di bawah ini, Dark Skyler. Ball si pop up, Skyler dalam bahaya. Mencoba untuk nge ke kiri dan ke kanan. Dan dia tak bisa bertahan lagi karena ada rotasi. Ada 3 member meng-sandwich Skyler. Revo dari Arkehosi begitu cepat. Revolution dikeluarkan, mencoba untuk memberikan follow up damage ya. Karena Sally Boy dan Nino begitu sekarang dan mereka masih bisa selamat. Masih bisa selamat dan barusan Sally Boy juga udah mendapatkan 1 poin kill. Namun di arah yang berbeda ada Turtle yang begitu free juga yang didapatkan oleh pemain dari Arkehosi. Dengan adanya 2 Turtle dari networknya udah terlihat 1,2k sekarang. Ya. Tapi semakin late game sekarang R7, siapa yang akan bisa menghentikan nanti? Ya, ketika gamenya sudah bergulir masuk ke late game sendiri. Karena dia bakal bisa nerima semua damage yang diberikan oleh Alter Ego. Yap. Baik itu Nino mungkin ya, atau bahkan dari Esmeralda-nya yang sama-sama akan menjadi sandbag. Main tahan-tahanan doang sama Pai itu ya bisa berdua ya. Nah ini Arkehosi mulai bergerak bersama di area bottom lane terlihat Nino sendiri yang tersandwich dapat member bergerak tapi komplit dikeluarkan. Nino dalam bahaya. Tak ada yang bisa membackup dirinya karena setup dari Alter Ego berada di tempat yang lain. Berserta turret sudah hilang, gak ada yang bisa mendefense di area bottom lane-nya. 4 hero sekaligus. Holy Baptism juga connect karena dari Beatrice. Dan ada lagi Tempest of Blade. Emang begitu disiksa aja, namun untuk sekarang coba lihat dari Link-nya. Berhasil langsung ditumbangkan lewat sebuah setup yang begitu baik yang dikeluarkan oleh Leo Murphy. Dan disambung dengan Dark Nightfall. Begitu baiknya berhasil mendapatkan langsung ke arah Link. Yes. Untuk kali pertama Albert berhasil ditumbangkan. Ternyata rotasi dari Alter Ego mulai kelihatan galak ya Om. Ya, apalagi mereka punya Hellcat. Balik lagi di sini Hellcat-nya bisa jadi hit or miss juga. Dan tadi benar-benar adalah salah satu target yang diinginkan oleh dia. Shadow Transition masuk. Yap. Dan di point Sting juga bisa dikeluarkan. Dan itu benar-benar on point. Tapi kalau buat menumbangkan Skyler, mereka butuh lebih dari itu. Mereka butuh 3 hero buat 3 hero loh tadi. Iya. Butuh wen-wen Pak Bulung. Wah. Pengen dong 515 Ambert yuk. Waduh, ini mana bagus lagi. Bagus banget lagi ya. Itu skin, ya ampun, buru-buru dah ya. Jadi buat kalian juga bisa langsung menyaksikan bagaimana keseruan dari tiap-tiap player berada di luar dari Mobile Legends. Yaitu mereka banyak bermain ya di luar sana bersama-sama gitu loh. Tapi 515 sih yang ku nantikan Pak Bulung. Sama. By the way, anyway, Pasway ini pin untuk masih bisa kabur dengan ada Holy Healing. Kabur dari area Alter Ego Esports, masih bisa menyelamatkan diri dan ngebuka map pula tanpa harus kehilangan dirinya. Memang sedikit tricky ya untuk pin roaming dengan adanya Rafa dia tipis, tapi dia juga licin. Di revive sudah digunakan. Kali ini Alter Ego dan juga Arkehosi mencoba untuk fight di area turtle-nya. Dengan adanya Revolution dibuka, mencoba untuk dihentikan R7. Fokus terhadap Udil, begitu pula dengan Albert. Jadi fokus utama Flicker digunakan, mencoba untuk kabur tapi Skylar mengejar ke area belakang. Dengan strike Flicker di pop up untuk komit terhadap Udil. Wow. Udil didorong sampai sejauh itu agar tidak bisa mendapatkan posisi yang baik. Hingga sekarang membuat turtle-nya pun berhasil lagi diamankan oleh Arkehosi. Tapi mereka bukannya mundur, mereka malah maju ke bagian depan. Ada Shadow Transition dikeluarkan, tapi untuk Albertnya mulai maju ke bagian depan. Tapi Soplet-nya langsung connect juga. Bahkan untuk kali ini kan ada yang lagi satu diberi posisi berhasil mendapatkan ke arah player dari arah Arkehosi yaitu Albert. 1 untuk 1 jungler. Ya, ketika Dark Fall sudah dipakai dan gak ada movement yang dilakukan oleh Alter Ego dan mereka harus mundur.
adalah saat yang tepat untuk Arkehosi mempunish pemain-pemain dari Alter Ego Esports. Dan mereka bisa untuk diving karena gak ada lagi mekanisme defense yang diperoleh untuk Hellcat. Ini gimana ya tadi? Itu udah banyak banget loh serangannya. Iya. Dark Nightfall kita kira mundur. No, mereka maju Benar. deh. Seru banget sih, tapi kalian jangan sampai kelewatan keseruan MPL karena kalian bisa bergabung bersama kami di sini untuk menonton MPL secara langsung buat playoff juga. Jadi buruan beli tiketnya di Blibli. Oke, ini antara Pai sekarang udah akan langsung bertemu juga dengan Pakito. Di mana Uranus apakah sudah bertukar posisi? Bener aja. Sekarang berada di area purple buff yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Mencari informasi, menjadi agen mata-mata yang begitu terlihat yang guna informasi yang bisa diberikan kepada Iya. rekan-rekannya. Dan setelah ini bakal ada Lord yang hadir di menit yang ke-9 lebih. Lord hadir, tapi posisinya adalah poin killnya nggak berbeda jauh Om. Tapi dari segi network, Arkehosi mengungguli karena dari turretnya sebenarnya satu-satu juga nih Om. Ya ini satu team fight, satu clash ini masih bisa dimenangkan oleh kedua-dua. Bahkan dari Alter Ego meskipun mereka mungkin kalah dari sisi goldnya 2000-an. Ini nggak terlalu jauh, hanya beda satu item juga. Arkehosi untuk Albertnya. Itemnya udah ada 2 damage. Sedangkan buat Sally Boy masih 1 nih, masih nunggu untuk War X. Waduh, itu kena lagi tuh, tapi sekarang coba lihat. Holy Baptismnya bagus banget karena kena langsung arah beberapa play, tapi Leo Murphy berhasil didapatkan pula. Ada tempo 12, sementara untuk linknya cepat banget, pesan banget yang dimiliki oleh Albert mulai maju bagian depan, tapi tuh tidak ada target. Gegara satu Holy Baptism kena, dia bisa untuk nge-trade banyak banget. Ya itu fungsi banget, apalagi ada Holy Hill juga tadi. Yap. Holy Hill yang sangat-sangat nge-backup sekali untuk lebih sustain bagi Arkehosi. Ini Holy Baptism ya, emang benar-benar kalau momennya pas. Seadanya satu kenyamatan langsung ke stun semua di situ ya. Garis ya. Satu garis siapapun, satu garis katulistiwa pokoknya ke stun semua itu. Ya tapi itu juga membuat dari Arkehosi mereka sudah mulai nge-snowball sekarang. Jadi mereka tinggal nunggu juga, mereka bisa mainin objektifnya. Yap. Mereka bisa bahkan untuk melakukan poking ya terhadap objektifnya karena mereka punya healer. Yap. Mereka punya Rafaela. Mereka mau kontes pun mereka harusnya di atas kertas menang ya. Sama-sama Demon Slayer. Tapi Albert memiliki level 2 lebih tinggi. Dan ini poin dari Retribution ya jauh di atas dari Sally Boy itu sendiri. Masih level 11. Ya, sementara Arkehosi kayak mereka punya objektif yang lain bersama dengan Alter Ego. Pergerakan mereka berbeda dari satu sama lain. Sudah menyadari pergerakan mereka mulai terlihat pula berhadapan satu sama yang lain. Poking damage tak bisa untuk dihindari lagi. Oke, udilnya mulai mencari posisi. Ada poin kristal dikeluarkan. Efek slow berhasil didapatkan. Tapi coba lihat. Pakitonya sekali maju. Langsung memberikan shock terapi yang begitu besar pula. Tapi Fai seorang diri harus melawan dunia. Harus melawan sang raja. Mulai maju ke bagian depan. Tapi Leo Murphy kalinya mengeluarkan dirinya langsung menghilang dengan sangat cepat. Belum lagi ada Shadow Transit dan Nightfall juga dikeluarkan. Tapi Lordnya berhasil langsung diamankan. Bahkan untuk kali ini dari pergerakan Sally Boy-nya langsung bisa didapatkan menghilang dengan sangat cepat hanya saja. Ini punishment untuk mereka Alter Ego Esports karena begitu banyaknya 3 player langsung hilang. Ya, satu Lord plus Albert ditukarkan dengan 3 tapi belum berhasil di situ. Ternyata ada Rainbow Pollution yang dikeluarkan. Clay masih bisa selamat melipir mundur ke arah belakang. Oke. Sementara untuk R7 sendiri berada di dalam satu real world manipulation. Harusnya dia akan tahan. Dan mungkin dia hanya akan jiggle-jiggle di dalam situ ya. Yes, dan ini dia Lord yang berhasil untuk diculik juga oleh Alter Ego Esports. Sangat baik sekali karena memang mereka butuh totalitas tadi untuk bisa mendapatkan satu Lord dan memang bisa reset. Tapi akhirnya kita lihat dulu untuk replay by Samsung Galaxy A series di mana semua sudah terjadi. Leo Murphy coba untuk melakukan flank dari sisi belakang tapi gagal untungnya. 1-2 ada Nightfall dan juga dikombinasi dengan Iron Deadly Poison. Retribution berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut. Wow. Dan memang satu Lord pertama itu masih bisa dihadapi dengan cukup baik. Tak ada yang menjadi korban lagi. Sudah berhasil untuk dihilangkan pula. Pemain dari Alter Ego dan juga RRQ, mereka harus menunggu momen lagi nih. Kalau Alter Ego Esports, aku melihatnya mereka enak banget kalau pemain dari RRQ terpencar. Mereka bisa ngelakuin serangan dadakan, melakukan pick off dengan mudah, ditambah dengan Hellcat Natalie yang damage-nya sangat besar. Damage kagetan pun mudah sekali untuk dihasilkan oleh Alter Ego. Wow, itu dia. Barusan ada sebuah pergerakan juga yang dilakukan oleh Uranus. Di mana Uranus kita tahu lah sangat tebal sekali. Dari tadi ngeganggu aja yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Arkehosi. Oke ya, dan sekarang dari Uranusnya udah mulai berfungsi adalah dia akan melakukan tarik ulur. Dia akan berusaha untuk memotong proxy minion-minion dari Alter Ego Esports. Dan di top lane ternyata ada duel 1v1.
Wow, sementara itu untuk kali ini ada lagi Dark Knight Fall dikeluarkan begitu aja. Skylar yang pergi ke arah mana? Karena untuk kali ini Skylarnya masih bisa berangkat. Ada Daily Poison tinggal sedikit lagi yang tersisa. Bahkan udah ada Finn yang langsung memberikan bantuan. Masih bisa selamat pagi tuh. Wow, bisa kabur dengan selamat dan memang kayak ini peperangan adu mekanik dari kedua tim berada terus-terusan. Real versi dikeluarkan, Finn nyaris saja tertumbangkan dari Pai, nggak mau untuk overcommit ke arah depan karena Purify dari Finn sudah di pop up. Pai pun menyimpan flickernya dengan baik. Yap, udah ada lagi satu Black Armor di dalam tubuh dari Uranus. Akan semakin tebal lagi, akan semakin berbahaya lagi untuk DPS yang masuk ke arah tubuhnya. Yes, dan yang pasti semakin sulit untuk Sally Boy melakukan pick off terhadap Uranus. Tadi bahkan ya, pick off ke arah dari Skylar, mereka juga masih gagal. 2 lawan 1 tadi. Yap, ini dengan begitu tebalnya pemain dari Arkeosi mereka sama-sama punya. Cuman sekarang dari jarak networknya perlahan tapi pasti udah semakin menjauh. Oke, menjauh 1000 ya tambahannya Pulung ya. Yap, Tapi gak terlalu jauh, juga dan tinggal seberapa setup dari Alter Ego sih. Kalau mereka bisa setupnya bagus, mereka tangkep yang ada di belakang. Sebenarnya mereka masih bisa banget. Soalnya damage kagetan mereka itu gede banget ya Om. Ya. Apalagi dengan sekarang Lord berhadapan dengan Arkeosi, Pai tak bisa berbuat banyak. Dan gak ada yang bisa untuk Omid memasuki area mid lane-nya. Albert mencoba untuk mencari lain karena Skylar sudah tumbang. Balasannya akan ke arah siapa? Sanguine Claw gak mengenai siapapun. Sementara Pai menghadapi Finn di area depan. Gak ada yang tumbang lagi. Di area belakang sana R7 menahan banyak damage. wah, Dark Knight Fall langsung dibawa begitu aja. Namun untuk Leo Murphy tapi di area yang berbeda. Ada Finn yang masih dikejar-kejar, namun Patricknya berhasil mendapatkan ke arah satu player. R7-nya tumbang, namun untuk kali ini Clay-nya masih bisa mempertahankan. Karena udah ada bad impact-nya, ada Sanguine Claw-nya. Tempest of Blast semuanya dikeluarkan, tapi 4 player yang dimiliki oleh Alter Ego Esport, bahkan 5-nya. Gak ada yang tumbang satupun. Wow, oke. Hingga tukar 0 dan What? Wow. Wow! Peperangan yang sangat panjang rupanya membuat Arkeosi satu persatu hilang, terpisah, dan Nino headshot masuk Om. ke snipe ya tadi ya. So tinggal Clay seorang di, dan ini adalah posisi yang berbahaya untuk Clay. Nah ini dia ini dia mereka dipertemukan dengan ketidaksengajaan lalu dipisahkan oleh keadaan. Begitulah yang terjadi di mana Clay-nya didapatkan di area dari Purple Buff dan sekarang Link-nya dalam ancaman karena Purple Buff-nya bisa aja langsung diamankan Bude. Ya, Arkeosi kalau mereka nggak nge-reset di momen seperti ini akan sangat menguntungkan Alter Ego Esports. Mereka bisa untuk nge-pick off satu persatu. Perpecahan dari Arkeosi akan terlihat karena ini mereka akan hidup revive satu, terus akan ditangkap lagi. Jadi posisi Arkeosi menentukan prestasi setelah ini Om. Yes, dan Arkeosi mereka udah gak bisa split satu demi satu lagi sih ya. Karena ini udah ada kekuatan dari Natalia. Dan juga sudah ada kekuatan dari adanya Sally Boy. Yap. Jalan sendirian ke pick off ini gak bakal akan membuat Arkeosi di posisi yang kurang begitu bagus. Yap. Mungkin mereka bisa survive, tapi dengan bullet speed Wah. yang harus recall Nah, atau Real bahkan hilangnya time. immortality. Ini real time win probability by Samsung Galaxy A53 5G 59% karena Alter Ego. Dan memang kelihatan kayak dengan satu momen tadi di area mid lane itu ngegulung karena Alter Ego yang tadinya network nggak pernah di tangan Alter Ego sekarang sudah mulai di tangan mereka Om. Yes, satu kesempatan saja tadi dan tiba-tiba saja semuanya berbalik arah. Dan inilah Mobile Legends setelah patch yang terbaru. Jadi kita tinggal menunggu split push siapa yang bisa menjalankan. Karena sama-sama punya hero yang cukup mobile ya. Yap. Yang satu punya Link, yang satu punya Helper. bahkan tadi kita berpikiran untuk menumbangkan dari R7 sulit. Tapi ternyata berhasil saja untuk kali ini. Coba saja Skylar-nya. Only one moment Skylar hilang dengan begitu saja combo yang mereka lakukan. Only one moment. Iya. Gak boleh jalan sendirian Iya, sekarang. itu udah yang dari awal kayak Alter Ego bakal bahagia banget. Satu persatu mulai kepisah, ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Alter Ego. Mereka mencari momen ini, mencari ketika RRQ terpencar satu persatu, mereka akan gerogoti dengan damage kagetan Sally Boy dan juga Leo Murphy Om. Oke, dan jangan lupa ya, dari Arkeosi mereka gak punya lampu. Yap, Untuk di late game akan hanya mengandalkan Cecilian. benar sekali. Ini dia Cecilian yang dibawa makin ke late game ini akan menjadi sebuah keuntungan juga karena memiliki satu medical damage yang mengerikan. Hanya saja DPS pun akan bisa menjadi mimpi Gura sekarang. 1v1 situation. Ada satu immortal yang menjadi, tapi sekarang insting yang dimiliki oleh Albert begitu baiknya mendapatkan langsung ke arah dari Sally Boy. Bahkan kali ini mereka bisa aja langsung membalikkan keadaan di mana barusan ada immortal yang pecah dibalikin karena itu lagi gelap loh. Itu miss sebenarnya tadi buat Shadow Transition ya. Silent-nya
masih sempat buat buka Tempest of Blade dulu, baru dia kena silence. Wah, Ya. wah. Karena dia pengen shadow transition di atasnya dia, jadi dia nggak bisa kemana-mana. Benar. Timingnya kurang tepat berarti Om ya. Betul. Dan what a play dari kedua jungler kita. Tapi ini peperangan akan terjadi selagi nggak ada Sally Boy akan sangat berbahaya. Healing spree didapatkan oleh Leo Murphy. Kalau sudah teman terlebih dahulu walaupun dia punya flicker dia tadi selamat lagi Baptist di top up. Pai harus mundur ke area belakang karena Elsa sudah mengambil di depan damage yang sangat besar didapatkan. Dan ada reload valve di daerah belakang melihat damage yang sangat besar. Leo Murphy tapi yang sangat baik tapi takut lane mengenai area belakang Leo Murphy down. Dia untuk empat. Combo dari pergerakan Udil dan juga Nino bagus banget nih, biru positionnya on point Om Wawa. Belum lagi tadi, coba kita lihat ada Leo Murphy yang berjibaku di bagian depan sendirian. Dia dapat 2 tadi. Dia dapetin 2 pemain yang memang kurang siap untuk menerima dia, dan ini akan menjadi one strike push. Yap, bisa jadi akan menjadi one strike karena sekarang Albertnya udah langsung dilangkap begitu aja. Dan bisa aja kemenangan pertama di game yang pertama menjadi milik dari Alter Ego Esports. Wow, kemenangan yang mereka dapatkan begitu dramatis karena kita tahu dari early sampai ke arah mid game Hozi mereka memegang kendali permainan, mereka bisa menyetir gamenya, mereka bisa ngedapetin objektif demi objektif. Sementara dari Alter Ego mereka tertatih-tatih karena dari awal Leo Murphy nggak bisa berbuat banyak, tapi memasuki mid game sampai ke arah semi late game ini kayak wah, dia bisa nge-backstab siapapun yang ada di arah belakang. Dia ngejemput siapapun yang udah sekarat. Kombinasi yang luar biasa dari Alter Ego terlihat. Ya, ketika ada satu aja nih yang lepas dari Arkihosi, yang lagi jalan sendirian. Yang paling banyak kalau kita lihat tadi Skylar. Memang pede, ada Pakito sustain. Oke. Yes. Tapi kalau berhadapan dengan Natalia, itu akan miss semuanya. Karena dari tadi juga dari Natalianya selalu ditemenin yang lain. Hellcat, Ada kombonya ini loh. Benar. Natalia Hellcat itu sekali masuk saja. Shadow transition, Deadly Poison Sting, bar. Double silent yang dikeluarkan. Double silent, benar. Wow, tidak menyangka kita ya. Ya, dan satu lagi sih, Arkihosi mereka gak punya... Oke lah, late game insurance, mereka punya Cecilion. Cecilion. Tapi Cecilion kan dia skill base. Oke. Berarti kalau lagi masa muter skillnya, dia nggak bakal bisa kasih basic Yep. damage. Ini berbeda mungkin dengan Matrix-nya Yep. tadi. Itu basic damage-nya udah sakit, Basic basic damage. damage-nya juga masuk tadi. Ini combo yang di last fight tadi sih luar biasa antara Udil, Nino, Leo Murphy. Ya, Di dalam reload manipulation mereka tarik ke ada belakang. Nibiru motion, lalu yang lain mundur, disambut langsung dengan sangat gembira oleh Leo Murphy. Yang Murphy di belakang udah siap ya kan. Come on, come to Iya. papa. Aku nunggu nih di belakang nih, di river, di arah sungai. Welcome. Wow. Dapat 2. Ya, itu komunikasinya sih menurutku dan perhitungan yang mantap juga dari Alter Ego. Mereka kayak sebenarnya kan udah kalah jumlah duluan kan. Yep. Apalagi nggak ada Sally Boy. Yep. Terus habis itu hilang.